makalah kami yang berjudul Metode Permainan dalam Pembelajaran Matematika di SD dan di MI. Yang pertama, pengertian metode permainan dalam pembelajaran matematika. Bermain dan permainan merupakan hal yang sangat dekat dengan dunia anak. Bagi mereka, belajar adalah bermain dan bermain adalah belajar. Anak lebih suka bebas, tanpa adanya tekanan, berinteraksi dengan teman dan bermain. Metode permainan adalah suatu cara yang digunakan untuk menyampaikan suatu pembelajaran dengan menggabungkan suatu permainan yang berkaitan dengan pembelajaran, sehingga menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat mengembangkan motivasi untuk semangat dalam pembelajaran bagi anak. Pembelajaran adalah suatu aktivitas atau proses untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan memperbaiki perilaku siswa menjadi lebih baik. Matematika adalah bahasa simbol tentang berbagai gagasan dengan menggunakan istilah-istilah yang didefinisikan secara cermat, jelas, dan akurat. Jadi, pembelajaran matematika adalah adanya suatu proses interaksi antara siswa atau peserta didik dalam kegiatan pembelajaran matematika untuk menyampaikan pengetahuan terstruktur sehingga dapat memperoleh pengetahuan dan dapat menggabungkan dalam kehidupannya dan dapat mengembangkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kegiatan bermain dapat lebih bermanfaat jika dipadukan dengan pembelajaran. Misalnya, dipadukan dengan pembelajaran matematika. Matematika yang banyak sekali mengandung unsur abstrak yang sulit dicerna oleh siswa SD yang pola berpikirnya masih tahapan operasional konkret. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara menyusun permainan dalam pembelajaran matematika. Penggunaan permainan dalam pembelajaran matematika sangat perlu dilakukan untuk menumbuh kembangkan rasa senang anak terhadap matematika melalui permainan. Agar anak dapat mempelajari dan memahami matematika, maka ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam menyusun permainan matematika, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menarik, karena pada umumnya anak-anak sangat senang dengan sesuatu yang menarik. Yang kedua aman, yaitu jangan menggunakan barang atau alat yang dapat membahayakan seperti pisau, cutter, dan sebagainya. Yang ketiga, permainan disesuaikan dengan keadaan anak, yaitu jangan menggunakan alat yang terlalu besar dan berat. Yang keempat, permainan disesuaikan dengan tingkat kesiapan intelektual anak. Karena permainan yang tidak sesuai dengan kemampuan intelektual anak, maka cenderung dijauhi dan tidak disukai oleh anak. Yang kelima yaitu bersifat konstruktif, artinya permainan dapat membangun pola pikir dan dapat menumbuhkan sikap positif pada anak. Yang keenam, permainan mudah dilakukan, artinya aturan permainan dibuat sesederhana mungkin agar anak tidak mengalami kesulitan dalam bermain. Dan yang terakhir yaitu mudah dibuat, yaitu jika memungkinkan anak-anak dapat membuat permainan itu sendiri. C. Cara menggunakan permainan dalam matematika. Dalam penggunaan permainan dalam matematika setidaknya ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pilih permainan sesuai dengan kebutuhan kelas. Yang kedua, laksanakan permainan dalam waktu yang tepat. Yang ketiga, permainan harus disusun dengan sedemikian sehingga semua anak dapat turut serta bermain. Yang keempat, permainan harus direncanakan dan disusun dengan hati-hati dan seksama. Yang kelima, tekanan tanggung jawab yang mempelajari sesuatu dari momen itu. Penekanan tanggung jawab
dapat dinyatakan dalam tidak lanjut kegiatan permainan, seperti misalnya dengan diskusi, membaca, atau tes. Dan terakhir, kelebihan dan kekurangan metode permainan dalam belajar matematika. Metode permainan yang digunakan sebagai metode alternatif yang dapat membangkitkan aktivitas, motivasi, dan minat dalam belajar matematika. Namun metode alternatif juga mempunyai kekurangan dan kelebihan tersendiri, sama seperti metode, strategi, dan model yang lain. Kelebihan pembelajaran dengan menggunakan teknik atau metode permainan bagi anak, yaitu 1. Menumbuhkan minat belajar matematika. 2. Melatih dan mengenal kemampuan sendiri. 3. Kesempatan menyalurkan kemampuan bawaan. 4. Memperoleh kegembiraan, kesenangan, dan kepuasan. 5. Melatih disiplin dalam mentaati peraturan yang berlaku. 6. Siswa dapat memanfaatkan waktu yang tersenggang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan metode permainan dalam pembelajaran matematika. Metode permainan digunakan sebagai metode alternatif yang dapat membangkitkan aktivitas, motivasi, dan minat dalam pembelajaran matematika. Namun, metode alternatif juga mempunyai kekurangan dan kelebihan tersendiri, sama metode, strategi, dan model yang lain. Kelebihan pembelajaran dengan menggunakan teknik atau metode permainan bagi anak, yaitu yang pertama, menumbuhkan minat anak belajar matematika. Pada saat bermain, anak akan berinteraksi dengan objek-objek di sekitar atau dengan lingkungannya, termasuk di dalam permainan matematika itu sendiri. Jika sejak dini anak dikenalkan permainan matematika, maka secara tidak langsung anak sudah diajak belajar matematika. Kepada anak dapat diperkenalkan misalnya permainan yang bertujuan mengenai bilangan bulat atau pecahan dan lambangnya, mengenal kendaraan atau operasi, hitung dan melatih keterampilan menghitung. Yang kedua, melatih dan mengenal kemampuan sendiri. Dengan permainan akan menimbulkan persaingan yang sehat di antara anak-anak. Anak memiliki bertanding dan berusaha untuk menjadi pemenang dalam suatu permainan. Yang ketiga, kesempatan menyalurkan kemampuan bawaan. Kepada anak-anak diberikan kesempatan mengembangkan fantasi dan menyalurkan kemampuan bawaannya. Anak-anak dapat melibatkan diri secara aktif dalam permainan itu. Ia berusaha mengerjakan sendiri, mencari pemecahan sendiri, sehingga pada akhirnya benar-benar memahami apa yang sedang dipelajari. Yang keempat, memperoleh kegembiraan, kesenangan, dan kepuasan. Telah disebutkan bahwa bermain adalah menjadi kegemaran bagi anak. Khusus untuk permainan matematika, selain anak-anak gembira dan senang dan memperoleh kepuasan, anak-anak dapat mempelajari konsep-konsep matematika dengan tidak dibayangi oleh rasa takut dan menegangkan. Yang kelima, melatih disiplin dan mentaati peraturan yang berlaku. Pada setiap permainan terdapat peraturan atau tertulis atau lisan yang harus ditaati agar permainan itu dapat dilakukan. Hal ini dapat melatih anak-anak untuk patuh pada aturan-aturan dan nomor-nomor yang berlaku. Yang keenam, siswa dapat memanfaatkan waktu senggang. Dengan permainan matematika yang menarik, anak-anak cenderung memainkannya pada setiap kesempatan yang mereka miliki, daripada kejar-kejaran yang hanya membuat mereka capek. Anak-anak akan lebih senang memainkan matematika, itu berarti memberi peluang yang lebih besar kepada anak-anak itu untuk mempelajari matematika di luar kelas.
Selain kelebihan dan yang dipaparkan di atas, teknik metode permainan yang memiliki kekurangan beberapa dalam metode permainan. Yang pertama, membutuhkan biaya yang lebih karena dalam metode bermain membutuhkan alat atau media yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Yang kedua, membutuhkan ruang atau tempat yang khusus sesuai dengan tipe permainan yang dilakukan. Yang ketiga, sering terjadi saling berebut alat atau media bermain antara anak yang satu dengan yang lain apabila alat atau medianya tidak mencukupi. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.